Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan membantu Tai Bai Yun Sheng dalam menghadapi bencana duniawi di tanah terberkati Tai Bai. Di mana bencana duniawi ini cukup unik, karena perwujudan dari bencana duniawi ini adalah kelompok manusia burung yang dipindahkan. Seharusnya bencana duniawi ini akan menjadi sangat sulit, karena selain kawanan manusia burung tingkat fana, di sana juga ada dua orang tetua dari para manusia burung yang berada di peringkat 6 dan di peringkat 7. Tentu saja mereka juga memiliki semua Gu immortal yang mereka miliki dan juga gerakan pembunuh yang mereka kuasai. Seharusnya Tai Bai Yun Sheng tidak akan bisa menghadapi mereka dengan mudah. Tapi berkat bantuan dari Fang Yuan, bencana ini dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan bencana duniawi ini mendatangkan keuntungan yang sangat besar, baik bagi Tai Bai Yun Sheng ataupun bagi Fang Yuan sendiri. Ditambah lagi, hampir tidak adanya kerusakan yang berarti di dalam tanah terberkati Tai Bai. Ini adalah sebuah keuntungan besar tanpa pengorbanan. Semua terjadi berkat trik licik dari Fang Yuan. Nah, sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan. Kali ini, dia akan mendapatkan tugas yang lumayan sulit, tapi keuntungan yang ia dapatkan bukan main. Lantas sebenarnya apa yang akan Fang Yuan hadapi kali ini? Mari sambung kisah hidup Fang Yuan di part 178. Nah, di awal part ini Fang Yuan telah kembali ke Gunung Danghun. Dia melakukan evaluasi pada seluruh proses yang sudah ia alami di dalam tanah terberkati Tai Bai. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, perjalanan kali ini itu membawa keuntungan yang besar bagi Fang Yuan. Meskipun ada sedikit penyesalan, karena Fang Yuan tidak bisa mendapatkan budak manusia burung di tingkat fana. Ya, budak manusia burung itu sangat populer di Gurun Barat. Hampir setiap karavan memiliki budak manusia burung, karena kemampuan khusus yang mereka miliki. Sayang sekali kali ini, Fang Yuan hanya bisa mengikhlaskan tentang hal ini. Lagi pula, dia memang masih membutuhkan bantuan dari Tai Bai Yun Sheng. Jadi, Fang Yuan hanya bisa mensupport keputusan yang diambil oleh Tai Bai Yun Sheng. Lalu sekarang masih ada yang harus dilakukan oleh Fang Yuan, yaitu melakukan pencarian keinginan pada jiwa Zheng Ling. Jadi sebenarnya, sesaat setelah Fang Yuan menumbuk Zheng Ling dengan tangan raksasa miliknya, Fang Yuan dengan segera menggunakan Gu Katak penelan jiwa untuk mengamankan jiwa Zheng Ling. Berkat ketangkasan dari Fang Yuan dan kekacauan saat itu, Fang Yuan berhasil mengamankan jiwa Zheng Ling tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Lalu sekarang, Fang Yuan mulai melakukan pencarian keinginan pada jiwa Zheng Ling. Dari pencarian keinginan itu, Fang Yuan bisa menemukan alasan mengapa para manusia burung itu pada akhirnya dipindahkan sebagai bencana duniawi di tanah terberkati Tai Bai. Semua seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa para manusia burung itu mengalami kehancuran setelah diserang oleh kelompok Laut Putih Sauto. Kelompok Laut Putih Sauto tampak tidak biasa. Kekuatan mereka cukup besar. Namun anehnya, Fang Yuan sama sekali tidak pernah mendengar nama kelompok ini di kehidupan sebelumnya. Karena itu, Fang Yuan mencoba menggali lagi informasi dari ingatan jiwa Zheng Ling. Namun, sayang sekali, dia tidak bisa menemukan apapun. Fang Yuan menghela nafas panjang, karena kelompok Laut Putih Sauto itu tidak bisa dianggap remeh. Dia harus tetap berhati-hati dalam mengambil langkah. Karena Fang Yuan semakin sadar bahwa ada banyak kekuatan tersembunyi yang bahkan tidak terungkap di kehidupan sebelumnya. Benar kata orang,
bahwa gurun barat itu adalah sarangnya dari harimau dan naga yang bersembunyi. Kemudian Fang Yuan kembali merangkum isi dari pencarian keinginan yang telah ia lakukan. Dia menemukan bahwa rupanya kelompok manusia burung itu sebenarnya sudah hidup untuk waktu yang lama. Mereka tinggal di dalam kedamaian di atas langit, di atas pecahan surga hijau. Mereka hidup dengan bebas dan tidak terikat dengan siapapun. Fang Yuan melakukan evaluasi terhadap tempat tinggal dari para manusia burung ini. Barangkali di masa depan dia dapat berkunjung dan mendapatkan beberapa harta yang berharga. Selain itu, Fang Yuan juga mendapatkan semua pengalaman dari Zheng Ling, beserta gerakan pembunuh, resep penyempurnaan, dan bahkan dia juga mungkin bisa mendapatkan warisan lengkap yang ditinggalkan oleh Zheng Ling. Memikirkan semua ini, Fang Yuan benar-benar mendapatkan keuntungan yang besar. Walaupun sebenarnya selain Fang Yuan, Tai Baiyunzheng sendiri juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar. Terlebih, kita harus pahami bahwa kelompok manusia burung adalah varian manusia yang lahir karena menyerap banyak tanda dao dari jalur awan. Karena itu, kematian dua Gu Immortal dari kelompok manusia burung itu langsung memberikan booster pada tanda dao dari jalur awan milik Tai Baiyunzheng. Meskipun bencana duniawi kali ini kurang sesuai ekspektasi dari Tai Baiyunzheng, namun keuntungan yang ia dapatkan bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, Tai Baiyunzheng benar-benar mengalami perkembangan yang pesat kali ini. Kemudian setelah memikirkan semua ini, Fang Yuan harus melangkah ke rencana berikutnya. Sebelumnya, dia telah menyusup ke aliansi zombie dataran utara sebagai Sahuang. Tapi, karena penyelidikan yang dilakukan oleh Feng Jinhuang sebelumnya, aliansi zombie dataran utara menjadi lebih ketat untuk saat ini. Karena itu, Fang Yuan tidak bisa kembali ke sana dengan identitas Sahuang. Dia juga tidak bisa mendaftar sebagai zombie abadi yang baru karena aturannya sendiri semakin ketat. Namun di sisi lain, Fang Yuan masih membutuhkan aliansi zombie dataran utara untuk mendapatkan beberapa hal yang ia butuhkan. Termasuk salah satunya adalah mendapatkan kebangkitan kembali. Karena itu, Fang Yuan memutar otak, sampai dia kemudian menemukan sebuah cara. Saat ini, dia sudah memiliki gerakan pembunuh wajah semi-familiar, dan dia juga dapat melakukan pencarian jiwa dan juga pencarian keinginan. Karena itu, Fang Yuan dapat menyamar dengan mudah. Namun, untuk melakukan penyamaran ini, Fang Yuan sendiri harus menyingkirkan salah satu zombie abadi yang telah menjadi anggota dari aliansi zombie dataran utara. Namun untuk melakukannya, Fang Yuan harus melakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh meninggalkan jejak. Meskipun sebenarnya Fang Yuan bisa saja mengalahkan kebanyakan zombie abadi di dataran utara, namun kalau tidak boleh meninggalkan jejak, itu menjadi persoalan yang berbeda. Karena itu, Fang Yuan kembali mengingat, dan dia teringat akan perilisan yang memiliki gerakan pembunuh yang memungkinkan dia menghabisi zombie abadi tanpa meninggalkan jejak. Karena itu, Fang Yuan kemudian mengirimkan pesan kepada perilisan. Saat ini di sisi lain, perilisan sedang memantau perkembangan tanah terberkatinya. Terlebih setelah mendapatkan Gunung Minishul, perkembangan tanah terberkati milik perilisan itu mengalami perubahan yang luar biasa. Jika sebelumnya ada banyak tanaman yang layu karena kurang dalam perawatan, kali ini dengan bantuan dari ras Minimen, tanah terberkati milik perilisan benar-benar hidup. Bahkan, tanaman purbakala yang sulit untuk ditemukan kini hidup di sana dengan subur. Inilah kelebihan dari ras Minimen yang lahir dengan tanda dao kayu. Karena itu sekarang, perkembangan perilisan meningkat tajam.
Terlebih setelah Hellouland memutuskan untuk hidup mandiri, pengeluarannya berkurang drastis dan dia dapat menyimpan lebih banyak esensi abadi. Karena itu, Perilisan kini tampak tersenyum puas setelah melihat semuanya. Namun sayang sekali, kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama, karena kemudian muncul 2 buah surat di dalam tanah terberkati miliknya. Surat yang pertama itu berasal dari leluhur Suehu yang kemudian meminta dia untuk mendapatkan 3 material abadi. Ketiga material abadi ini adalah barang yang langka. 2 barang yang pertama itu adalah material peringkat 7, sementara yang ketiga adalah material peringkat 8. Mendapatkan material abadi ini adalah perkara yang sulit. Bahkan jika barang ini dijual di toko kuning, Perilisan harus mengeluarkan sebagian besar keuangannya. Namun kebanyakan Ku Immortal akan enggan untuk menjual bahan-bahan seperti ini. Kalau Perilisan tidak mau membeli di toko kuning, maka Perilisan harus memburunya sendiri. Namun jika Perilisan melakukan perburuan ini, maka dia harus mengeluarkan banyak usaha. Tapi tentu, kedua ini adalah pilihan yang sulit. Sayangnya, ini adalah perintah langsung dari pemegang posisi pertama dari aliansi Gunung Bersalju. Maka Perilisan tidak bisa menolaknya. Perilisan harus segera mendapatkan ketiga bahan ini bagaimanapun caranya. Lalu setelah membaca surat yang pertama, Perilisan menghela nafas panjang dan wajahnya tampak masam. Dia kemudian membaca surat yang kedua, yang mana surat itu berasal dari Gu Perspektif Gerak, yang mana pengirimnya adalah Fang Yuan. Di dalam surat itu, Fang Yuan meminta bantuan pada Perilisan untuk menyingkirkan salah satu anggota dari aliansi zombie abadi Dataran Utara. Meski sebenarnya ini mudah untuk dilakukan dan Fang Yuan menawarkan banyak kompensasi, namun Perilisan harus dengan tegas menolaknya. Ini semua adalah urusan pribadi, karena itu Perilisan sebenarnya bisa menolaknya tanpa melanggar sumpah laut di antara mereka berdua. Perilisan memiliki kebebasan untuk memilih jika urusan yang diminta adalah urusan pribadi. Saat ini dengan kondisinya, Perilisan tidak punya waktu untuk memenuhi permintaan dari Fang Yuan. Jadi, dia pun segera mengirimkan pesan balasan. Kembali ke sisi Fang Yuan, wajahnya kini tampak masam setelah membaca surat dari Perilisan. Namun bagaimanapun, dia tidak bisa juga memaksa Perilisan. Karenanya Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Meski sebenarnya Fang Yuan bisa membunuh zombie abadi di Dataran Utara dengan kekuatannya sendiri, namun pertarungan yang ia lakukan pasti akan mengundang banyak mata. Jika itu sampai terjadi, maka penyamaran yang ia rencanakan pun akan sia-sia. Maka sekarang, Fang Yuan hanya bisa menyimpan rencana ini untuk sementara waktu. Lalu, saat Fang Yuan hendak pergi ke gua bawah tanah, dia merasakan ada surat kedua yang datang di dalam aperturnya. Fang Yuan dengan semangat membuka surat itu. Dia sungguh berharap kalau surat ini berasal dari Perilisan yang telah mengubah keputusannya. Namun sayang sekali, semua itu hanya angan-angan. Karena kali ini, yang mengirimkan surat pada Fang Yuan adalah Lang Ya. Fang Yuan tampak penasaran dengan isi surat itu. Karena memang tidak biasanya Lang Ya mengirimkan pesan, apalagi setelah kejadian di lelang Qin Bai Sheng. Memang semua itu hal yang wajar, karena Fang Yuan benar-benar telah mengambil banyak keuntungan dari Lang Ya setelah pelelangan itu. Bahkan Lang Ya pun merasa mendapatkan banyak kerugian karena Fang Yuan. Maka wajar kalau Lang Ya enggan untuk menghubungi Fang Yuan. Namun, hari ini, dengan kesadaran penuh, Lang Ya justru mengiriminya surat. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak penasaran? Jadi Fang Yuan dengan segera membaca surat itu. Rupanya surat itu berisikan permintaan tolong Lang Ya. Saat ini, tanah terberkatinya dalam masalah karena invasi dari sekelompok Ku Immortal yang telah menyerang tanahnya.
Membaca itu Fang Yuan tampak keheranan, karena di dalam kehidupan sebelumnya, tanah terberkati Langya itu mampu bertahan hingga gelombang invasi ke-7. Bahkan dalam cerita itu, Feng Jiuge saja sampai mati di dalam tanah terberkati Langya. Namun sekarang baru invasi yang keempat. Seharusnya tanah terberkati Langya masih bisa bertahan. Fang Yuan mulai memutar otaknya dan mencari alasan kenapa Langya sampai meminta pertolongannya. Apakah semua ini adalah efek butterfly dari tindakan yang Fang Yuan lakukan selama ini? Jangan-jangan invasi keempat dalam kehidupan ini jauh lebih kuat daripada di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Jika itu benar, maka Fang Yuan tidak bisa membiarkan masalah ini, karena dia masih membutuhkan Langya untuk rencananya ke depan. Lagi pula, peluang berharga memang seringkali tersembunyi di dalam situasi yang berbahaya. Dengan ini, mungkin Fang Yuan bisa mendulang keuntungan dari Langya. Fang Yuan sendiri tampak menyeringai, lalu dia segera menggunakan gerbang bintang dan menuju tanah terberkati Langya. Setelah beberapa saat, kemudian terdengar suara. "Akhirnya kau datang, Fang Yuan," kata Langya yang langsung muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan kali ini sudah ada di tanah terberkati Langya. Dia memperhatikan bahwa Langya masih tampak sehat seperti biasanya. Artinya, Langya seolah belum melakukan pertarungan hidup dan mati di sini. Melihat semua itu, Fang Yuan sebenarnya sudah punya prediksi sejak awal sebelum dia pergi, bahwa sebenarnya Langya itu bisa melewati invasi ini dengan kekuatannya sendiri. Namun, mungkin Langya tidak ingin mengekspos semua kartu truf miliknya. Lagi pula, bagi seorang ahli dengan pencapaian Grandmaster hebat di jalur penyempurnaan, Langya pasti memiliki banyak kartu truf yang ia simpan dengan rapi. Sepertinya, kali ini Fang Yuan hanya diminta untuk melakukan pekerjaan kasar, agar Langya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyimpan kartu truf miliknya. Setelah memikirkan semua itu, dengan santai Fang Yuan berkata, "Beginikah sambutanmu terhadap dermawan yang akan menyelamatkan hidupmu?" "Cik, kau pikir aku tidak menyadarinya? Bajingan sepertimu tidak akan mungkin mau membantuku tanpa imbalan. Jika ini bukan situasi yang mendesak, aku tidak akan pernah meminta bantuanmu," kata Langya sambil memutar matanya. Meskipun Langya mengatakan itu dengan sikap yang kurang menyenangkan, namun Fang Yuan bisa tahu bahwa dia jauh lebih bersahabat daripada pertemuan sebelumnya. Lalu Langya berkata lagi, "Aku akan memberimu resep Gu upaya sekuat tenaga peringkat 6 jika nanti kita berhasil memukul mundur musuh yang datang ke tanahku." Mendengar itu Fang Yuan mencibir, "Mari bicarakan hadiah untuk nanti, setelah kita menyingkirkan orang-orang tidak tahu diri itu." Fang Yuan sendiri sebenarnya enggan membicarakan tentang hadiah, karena dia sendiri tidak tahu siapa yang datang kali ini. Belum lagi, mungkin dia masih bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hadiah yang lebih bagus. Langya lalu berkata, "Ikuti aku." Langya kemudian menarik lengan Fang Yuan dan mereka dalam sekejap berpindah. Mereka kali ini ada di atas lantai tertinggi dari gedung awan. Fang Yuan mengamati sekeliling, di mana di sana sudah banyak berubah sejak terakhir kali dia datang kemari. Lalu Langya kembali bicara. Ini adalah formasi yang otomatis aktif setelah tanah ini diserang. Formasi ini dapat membingungkan siapapun yang masuk ke dalamnya. Jika mereka berkelompok, maka mereka akan terpisah-pisah. Dan kemudian ke-12 bangunan awan ini akan menjadi inti dari formasi, yang mana itu semua akan digunakan untuk melawan siapapun yang berniat untuk menyusup. Lihat ini.
sambung Lang Ya sambil mengeluarkan beberapa cermin di depan Fang Yuan. Setiap cermin itu menunjukkan keberadaan Gu Immortal yang bergerak di dalam kabut. Mereka? Pupil mata Fang Yuan menyusut. Kenapa? Apa kau mengenali mereka? Tanya Lang Ya. Lalu Fang Yuan segera mengangguk. Benar, mereka adalah orang-orang ternama di dataran utara. Semua orang ini kuat, terutama Qin Baiseng yang menjadi pemimpin mereka. Rupanya yang melakukan invasi ke tanah Lang Ya kali ini adalah orang-orang dari Sekte Bayangan. Di bawah pimpinan Qin Baiseng ada Pri Jiangyu, He Cheng, Sui Zongxi, He Langzi, serta dua orang Gu Immortal yang mengenakan jubah dan topeng. Lang Ya lalu berkata, pantas saja, kalau mereka bukan karakter yang terkenal, tidak mungkin 7 bangunan awanku dihancurkan dengan mudah. Sekarang bangunanku hanya tinggal tersisa 5. 2 dijaga oleh dewaku dari kota Ingmen, lalu 1 dijaga oleh Tai Bayun Seng, 1 akan kujaga dan yang terakhir, aku akan menyerahkannya padamu, kata Lang Ya. Rupanya sebelum mengirimkan surat pada Fang Yuan, Lang Ya juga sudah meminta bantuan dari Tai Bayun Seng. Memang hubungan mereka menjadi lebih baik setelah Tai Bayun Seng membantu Lang Ya untuk memperbaiki tanah terberkatinya. Karena itu, secara pribadi, Lang Ya kemudian mengirimkan permohonan bantuan pada Tai Bayun Seng. Fang Yuan pun sebenarnya sudah mendapatkan surat dari Tai Bayun Seng yang mengatakan kalau dia mendapatkan undangan dari Lang Ya. Karena itu, Fang Yuan sendiri tidak terkejut. Namun saat ini, yang Fang Yuan pikirkan adalah orang-orang yang menyerang tanah ini. Fang Yuan mengerutkan kening lalu berkata, musuh terlalu kuat, bangunan awan, hanya rumahku di tingkat fana. Kita tidak akan bisa melindungi bangunan awanmu sembari bertarung melawan orang-orang ini. Kemudian Lang Ya menepuk bahu dari Fang Yuan dan berkata, aku tidak memintamu untuk melindungi gedung awanku. Kau hanya perlu menahan mereka dan mengatur waktu. Jika kita bisa menahan mereka selama 30 menit, maka aku akan membuat mereka menderita dengan luka yang tidak akan bisa mereka sembuhkan dengan mudah. Lang Ya berkata dengan penuh rasa percaya diri. Hal ini tentu membuat Fang Yuan semakin yakin bahwa Lang Ya itu masih memiliki segudang kartu truf. Lagi pula seorang Grandmaster hebat dari jalur penyempurnaan yang memiliki segudang prestasi di masa hidupnya tidak mungkin hanya memiliki rumahku di tingkat fana sebagai senjatanya. Karena itu, Fang Yuan bisa sangat percaya diri. Memikirkan semua ini, tentu Fang Yuan tahu akan hasil dari penyerangan ini. Maka Fang Yuan tidak ada alasan untuk ragu-ragu. Toh kalaupun mereka semua sampai terjepit, Fang Yuan bisa saja menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, Lang Ya kemudian memberikan Gu Surat pada Fang Yuan sebelum kemudian menteleportasikan Fang Yuan. Gu Surat itu berisikan teknik untuk memanipulasi bangunan awan sehingga Fang Yuan dapat mengendalikannya dan memanfaatkannya untuk melawan para penyerang ini. Kemudian, Fang Yuan muncul di atas gedung awan yang menjadi pos miliknya. Di sana, Fang Yuan bisa mengamati orang-orang yang ada dalam radius tertentu. Di sana, Fang Yuan bisa mengamati orang-orang yang ada dalam radius tertentu di sekitar gedung yang ia tempati. Lalu setelah beberapa saat, Gu Immortal yang pertama muncul itu adalah seorang wanita. Mata Fang Yuan tampak memancarkan cahaya. Gu Immortal itu adalah Pri Jiangyu, pemilik dari Gu Batas Gelap. Pada mulanya kesepakatan antara Fang Yuan dan He Laolan itu meliputi masalah ini juga, bahwa He Laolan berjanji untuk membantu Fang Yuan untuk mendapatkan Gu Batas Gelap. Namun, setelah Pri Jiangyu menghilang, mereka tidak bisa mendapatkan Gu Batas Gelap. Gu Batas Gelap,
Jika aku bisa mendapatkannya, maka ini akan mempermudah perjalananku ke depannya. Tapi sayang sekali, aku tidak punya metode untuk merebut Gu Immortal dari peri Jiangyu. Jika aku mengalahkannya sekarang, dia bisa menghancurkan Gu Batas Gelap dengan sangat mudah. Gumam Fang Yuan yang memikirkan semua masalah ini. Lalu saat dia masih memikirkan ini, peri Jiangyu sudah berbelok dan meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang bisa Fang Yuan lakukan saat ini, maka dia hanya bisa membiarkan peri Jiangyu pergi begitu saja. Kemudian setelah beberapa saat, Gu Immortal berikutnya pun muncul dari dalam awan. Dia adalah Qin Baiseng. Wajah Fang Yuan tampak serius. Apalagi saat Qin Baiseng semakin dekat dengan gedung awan yang ia tempati. Jantung Fang Yuan sendiri berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah jika sampai dia harus bertarung atau berhadapan dengan Qin Baiseng. Namun, saat jarak mereka kira-kira hanya tinggal 300 langkah, Qin Baiseng seolah-olah menemukan sesuatu dan kemudian berbelok ke kiri, lalu menjauhi Fang Yuan. Melihat ini, Fang Yuan sendiri dapat bernafas dengan lega. Tapi meski begitu, Fang Yuan sendiri mengamati perubahan gerak-gerik dari Qin Baiseng sebelumnya dan itu tampak tidak biasa. Seperti Qin Baiseng itu memiliki sebuah metode khusus yang memungkinkan dia untuk mengetahui posisi dari rekannya, meskipun mereka ada di dalam kabut yang tebal. Karena itu kemudian Fang Yuan mengirimkan pesan pada Lang Ya tentang temuan ini. Sementara itu, di sisi yang lain pertarungan sudah terjadi. Kali ini Mo Tan Sang berhadapan dengan Hei Cheng. Meski dari segi kekuatan Mo Tan Sang tidak mungkin bisa bertarung lawan Hei Cheng, namun karena dia mengendalikan gedung awan dan juga binatang buas kuno atas otoritas dari Lang Ya, itu membuat Mo Tan Sang jauh lebih unggul daripada Hei Cheng. Kemudian akhirnya, sosok Immortal ketiga telah memasuki jangkauan dari bangunan awan milik Fang Yuan. Kali ini, yang muncul di sana adalah Sui Songxi. Melihat ini, Fang Yuan tampak menyeringai. Bagaimanapun Sui Songxi adalah yang paling lemah di antara para Gu Immortal lainnya. Maka wajar jika Fang Yuan sejak awal menargetkan dia. Meski dia yang paling lemah, aku tidak boleh gegabah, kata Fang Yuan dengan serius. Bagaimanapun Fang Yuan memang adalah seorang pemburu. Layaknya seekor singa yang akan mengeluarkan seluruh kekuatannya meski dia hanya memburu seekor kelinci. Fang Yuan tetap waspada dan dia menyiapkan semuanya dengan teliti. Terlebih sebenarnya Fang Yuan memiliki sebuah kekhawatiran, yaitu penyerangan ini bukan penyerangan sembarangan, melainkan penyerangan yang berkelompok dan terstruktur. Karena itu sangat mungkin Sui Songxi memanggil bantuan jika sampai dia terdesak. Maka Fang Yuan tidak boleh memberikan Sui Songxi kesempatan untuk melakukan itu. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya Sui Songxi sudah sangat dekat dengan gedung awan. Jaraknya kurang dari 100 langkah. Dan ketika ada orang yang mendekati gedung awan dengan jarak kurang dari 100 langkah, maka gedung awan kini akan menunjukkan dirinya. Gedung awan yang megah muncul di depan Sui Songxi. Lalu dari atas gedung awan ini turunlah singa giok kuning yang dulu Fang Yuan berikan pada Lang Ya. Singa itu mengaum seolah menunjukkan teritorinya yang telah terusik. Sui Songxi sendiri menyeringai. Waktu yang tepat. Sejak awal aku sudah gatal ingin mencoba kekuatan baruku. Sui Songxi lalu melambaikan tangannya dan segera bongkahan salju terbang ke arah singa giok kuning. Ini adalah gerakan pembunuh, tapi bukan lagi gerakan pembunuh tingkat fana, melainkan gerakan pembunuh abadi. Rupanya, semua yang ada di sana sesuai dengan yang dikhawatirkan oleh Fang Yuan. Sui Songxi pada awalnya tidak memiliki satupun Gu Immortal, namun kali ini dia sudah memilikinya.
Bahkan dia juga memiliki serangkaian gerakan pembunuh abadi. Lantas dari mana Sui Songsi mendapatkannya? Sebenarnya, semua itu adalah pinjaman dari Qin Bai Sheng. Namun, Qin Bai Sheng sendiri telah menjanjikan bahwa semua itu akan diberikan pada Sui Songsi setelah mereka menaklukkan tanah Langya. Karena alasan inilah, Sui Songsi menjadi sangat bersemangat dalam ekspedisi kali ini. Gerakan pembunuh jejak es. Segera Sui Songsi menggunakan gerakan pembunuh abadi miliknya. Sui Songsi adalah orang yang pandai. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang dalam pertarungan jarak dekat. Maka dia menyerang sambil terus menjaga jarak. Singa Gio Kuning yang semula sangat agresif kini menjadi cukup kesulitan karena terhambat oleh gerakan pembunuh jejak es. Tubuhnya perlahan melambat dan dia mendapatkan banyak luka. Sayang sekali kau hari ini bertemu denganku. Terima ini. Sui Songsi kembali menggunakan gerakan pembunuh yang kedua. Kemudian pedang es mulai terbentuk dan melesat langsung menuju dada dari singa Gio Kuning. Singa Gio Kuning itu tidak bisa menghindar. Kali ini tubuhnya terkekang akibat gerakan pembunuh sebelumnya. Lalu suara retakan kemudian muncul saat pedang es itu menghantam dada singa Gio Kuning. Kemudian seluruh tubuh dari singa Gio Kuning itu membeku dan tertutupi oleh es yang transparan. Melihat hal ini, Sui Songsi tampak puas dengan kekuatan barunya. Sebelumnya, dia selalu mengejar-ngejar Gu Ayam Kayu karena itu sesuai dengan gerakan pembunuh yang ia miliki. Tapi saat ini, dia telah mendapatkan gerakan pembunuh yang malah sesuai dengan jalur utamanya. Karena itu Sui Songsi pun merasa sangat puas. Setelah itu Sui Songsi berjalan mendekati singa Gio Kuning yang telah membeku. Singa Gio Kuning ini memiliki kualitas yang baik. Bagaimana jika aku menyimpannya terlebih dahulu, lalu mencairkannya nanti? Lagi pula binatang buas kuno yang masih hidup memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Kata Sui Songsi saat menyadari kualitas dari singa Gio Kuning di hadapannya. Kemudian keserakahannya pun muncul. Namun di tengah-tengah pikiran itu, tiba-tiba es yang menutupi seluruh tubuh singa Gio Kuning meledak. Apa ini? Baju besi es. Sui Songsi bingung dan segera mengaktifkan gerakan pembunuh tipe pertahanan miliknya. Tangan raksasa muncul dan kemudian mencengkram tubuh dari Sui Songsi. Perlahan, dari tubuh singa Gio Kuning, Fang Yuan menampakkan dirinya. Rupanya, Fang Yuan menggunakan wajah semi-familiar untuk berkamuflase dan mengelabui Sui Songsi agar dia menjadi lengah. Sekarang, di dalam cengkraman tangan raksasa, Sui Songsi masih bisa tertawa. Hahaha, aku tidak tahu apa ini, tapi ini sungguh tepat. Akhirnya aku bisa menguji gerakan pembunuhku yang ini. Baju besi es meledak. Baju besi es milik Sui Songsi akhirnya meledak hingga mendorong tangan raksasa milik Fang Yuan. Sui Songsi segera menggunakan kesempatan ini untuk mundur. Tapi sayang sekali, Fang Yuan dapat menyiapkan lebih dari satu tangan raksasa. Dan saat ini, di atas kepala Sui Songsi sudah ada satu tangan raksasa yang jatuh seperti palu besar. Sui Songsi tidak punya kesempatan untuk menghindar ataupun mengaktifkan gerakan pembunuh tipe pertahanan miliknya. Pada akhirnya, Sui Songsi dihantam dengan sangat keras hingga dia menjadi pasta daging, sama seperti nasib Zheng Ling dari ras manusia burung di part sebelumnya. Kau benar-benar membunuh seorang Gu Immortal? Bagus, kerja bagus. Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan sebesar ini, meskipun kau pandai menyimpulkan resep Gu Immortal. Segera terdengar suara Langya setelah Fang Yuan membunuh Sui Songsi. Meskipun Langya ada di bangunan awan yang lain, tapi dia adalah pemilik dari tanah ini. Maka wajar jika dia tahu apapun yang terjadi di dalam tanah ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Langya, Fang Yuan pun tertawa. Dia sendiri tampak puas dengan hasil pertempuran hari ini.
Apalagi Fang Yuan hanya menggunakan wajah semi-familiar dan juga 2 tangan raksasa untuk membunuh seorang Gu Immortal. Jelas, itu adalah pencapaian yang sungguh luar biasa. Langya, aku telah membunuh Sui Songzi. Tubuh dan aparaturnya hancur. Maka seluruh tanda dao miliknya telah meresap ke dalam tanahmu. Karena itu, bagaimana kau akan menghadiahiku? Tanya Fang Yuan dengan arogan. Hahaha, kau tidak perlu khawatir. Kau akan mendapatkan hadiah setelah pertempuran ini selesai. Aku harap kau bisa mempertahankan bangunan awan ini dengan baik. Karena saat ini, Mo Tansang sudah terluka parah dan hampir tidak bisa melarikan diri. Selain itu, kamu juga memiliki jiwa dari Sui Songzi. Nanti kita harus mencari tahu tentang detail dari orang-orang ini. Dengan informasi itu, aku akan memberimu hadiah tambahan, kata Langya. Ya, tanah ini adalah tanah Langya. Jadi apapun yang terjadi di sini, dia bisa tahu. Bahkan Fang Yuan yang secara diam-diam menyimpan jiwa Sui Songzi. Sementara itu di sisi lain, Qin Bai Sheng terlihat terkejut saat merasakan keberadaan Sui Songzi yang menghilang. Wajahnya tampak masam saat dia bicara. Sui Songzi mati. Hei Cheng yang saat ini ada di sampingnya pun terkejut. Apa? Dia memiliki Gu Immortal dan serangkaian gerakan pembunuh darimu. Bagaimana dia bisa mati dengan begitu mudah? Hei Cheng pun mengerutkan keningnya. Setelah kematian Sui Songzi, tekanan Hei Cheng kini menjadi lebih besar. Karena meski dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 7, tapi dia adalah yang terlemah di antara pasukan Sekte Bayangan. Karena itu sebenarnya Sui Songzi sudah seperti sekutunya, orang-orang di tingkatan paling bawah. Qin Bai Sheng lalu bicara. Sepertinya dia jatuh dalam perangkap musuh. Jika dia bertarung secara langsung, dia tidak akan langsung mati seperti ini, kecuali dia bertarung dengan Gu Immortal peringkat 8. Setidaknya, dia harusnya mampu memberikan perlawanan untuk beberapa waktu, dan aku harusnya bisa merasakannya. Namun kali ini dia mati dengan instan. Mungkin ini terjadi saat dia dengan ceroboh mencoba Gu Immortal serta serangkaian gerakan pembunuh yang kuberikan. Karena dia lengah, maka mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Qin Bai Sheng memang sangat pandai, sampai dia bisa merangkai semua kemungkinan dengan sangat akurat hanya melalui informasi yang sangat terbatas. Mendengar apa yang dikatakan Qin Bai Sheng, Hei Cheng seolah menghirup udara dingin. Kalau begitu, lawannya tidaklah sederhana. Mereka telah merencanakan kematian dari Sui Songzi dengan sangat hati-hati. Qin Bai Sheng menghela nafas panjang. Mungkin ini salahku, komunikasi kita tidak terlalu baik. Kedepannya kita harus memperbaiki ini, dan ini adalah pelajaran untuk kita. Kematian Sui Songzi mungkin menjadi pengorbanan dari sisi kita, tapi pengorbanan ini tidaklah sia-sia. Kita telah menghancurkan 8 bangunan awan, dan karena itu, aku telah memahami inti dari formasi bangunan awan ini. Sekarang aku bisa membuat gerakan pembunuh untuk menemukan bangunan awan yang tersisa. Sayangnya penggunaanku terbatas di sini, jadi aku hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh abadi. Aku akan mulai menyempurnakannya. Aku butuh perlindungan. Setelah itu, Qin Bai Sheng memanggil Gu Immortal dengan jubah hitam misterius ke sisinya. Dia bertugas untuk melindungi Qin Bai Sheng selama Qin Bai Sheng menyempurnakan gerakan pembunuhnya. Melihat ini, Hei Cheng benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka kalau Qin Bai Sheng sangat pandai sampai-sampai Qin Bai Sheng bisa membuat gerakan pembunuh dalam waktu sesingkat ini. Pencapaian dari Qin Bai Sheng sungguh luar biasa. Selain itu juga Qin Bai Sheng meminta Hui Fengzi dan He Langzi untuk pergi ke tempat kematian dari Sui Songzi. Qin Bai Sheng seolah bisa memikirkan semuanya dalam satu waktu. Melihat semua itu, Hei Cheng benar-benar dibuat kagum oleh apa yang dilakukan oleh Qin Bai Sheng. Lalu,
Tidak butuh waktu lama, He Langzi serta Hui Fengzi sampai di tempat kematian dari Sui Zongxi. Mereka dapat menemukan Sui Zongxi dengan sangat cepat meskipun semua pandangan mereka tertutup kabut. Semua ini terjadi karena mereka telah menempatkan Gu pelacak yang bahkan tidak bisa dihancurkan meski Sui Zongxi sudah mati. Gu pelacak ini memang dengan sengaja dipasang oleh Qin Baisheng atas persetujuan dari Sui Zongxi sendiri. Karena itu adalah semacam jaminan agar Sui Zongxi tidak melarikan diri bersama dengan Gu serta gerakan pembunuh yang dipinjamkan oleh Qin Baisheng. Kemudian setelah sampai, He Langzi langsung mencibir setelah melihat gumpalan daging di bawah kakinya. Bodoh sekali, mati dengan begitu menyedihkan. Sementara Hui Fengzi mengamati sekitar. Dia tidak menemukan jebakan yang terpasang di sana. Malahan dia terkejut karena tidak ada banyak tanda-tanda pertarungan. Bahkan Sui Zongxi seolah-olah mati hanya dalam 2 gerakan. Wajah Hui Fengzi menjadi masam. Dia berkata, "Sepertinya ini akan merepotkan. Pihak lain memiliki gerakan pembunuh dari jalur kekuatan. Dari bekas yang ditinggalkan, sepertinya gerakan pembunuh ini setingkat dengan peringkat 7 atas." Ya, analisis dari Hui Fengzi itu memang tepat. Gerakan pembunuh Fang Yuan memang telah mengalami peningkatan yang sangat besar, sehingga kekuatannya itu setara dengan puncak peringkat 7. Ini semua berkat 3 Gu dari jalur kekuatan yang menjadi Gu inti dari tangan raksasa. Sangat jarang memang menemukan ada lebih dari 1 Gu kekuatan yang dijadikan inti dalam gerakan pembunuh. Sekarang dengan adanya 3 Gu dari jalur kekuatan yang menjadi Gu inti dari gerakan pembunuh milik Fang Yuan, maka kekuatannya pun meningkat hingga beberapa kali lipat. Karena fakta ini, keduanya menjadi sangat waspada dan mereka terus mengamati sekeliling. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Hai saudara-saudaraku, kalian datang dengan sangat cepat. Perkenalkan, aku Xing Xiangzi. Aku penjaga gedung awan ini. Bolehkah aku tahu siapa kalian?" Kata Fang Yuan yang terbang keluar dari gedung awan. Kali ini Fang Yuan kembali menggunakan wajah semi-familiar untuk menyamar. Dia juga mengganti namanya. Segera 2 orang itu menjadi waspada. Hui Fengzi memperingatkan melalui transmisi pikiran. "Hati-hati, Gu Immortal ini hanya peringkat 6 dari jalur bintang. Artinya Gu Immortal yang membunuh Sui Zongxi masih bersembunyi." He Langzi pun segera mengangguk dan mengerti. Dia bisa memahami peringatan dari Hui Fengzi. "Siapa kau? Apa kau benar-benar Gu Immortal dari dataran utara?" tanya Hui Fengzi. Fang Yuan pun tertawa. "Tentu saja aku adalah Gu Immortal dari dataran utara. Aku hanyalah seorang kultivator tunggal yang suka menyendiri. Karakterku tidak terkenal di dataran utara. Aku tidak dapat dibandingkan dengan kalian berdua." Mendengar itu, Hui Fengzi lalu bertanya lagi, "Karena kau sudah mendengar tentang ketenaran kami, lantas kenapa kau masih belum mundur? Apa kau benar-benar ingin bertarung melawan kami?" Mendengar itu Fang Yuan tersenyum pahit dan dia terlihat tak berdaya. "Janji adalah janji. Meskipun aku lebih suka melarikan diri daripada harus bertarung dengan kalian, tapi hari ini aku harus menghentikan kalian berdua di sini." Fang Yuan kini bersiap. Lalu dia segera mengaktifkan gerakan pembunuh dari jalur bintang. Gerakan pembunuh ini menciptakan cloning dengan jumlah 7 buah. Masing-masing cloning memiliki kekuatan yang setara dengan tubuh aslinya. Selama tidak dihancurkan, maka semua cloning ini akan sangat berguna. Warisan ini adalah peninggalan dari Wan Xiang. Memang Fang Yuan dengan sengaja menyamar sebagai Gu Immortal dari jalur bintang. Melihat hal itu, Hui Fengzi dan He Langzi bersiap. He Langzi berkata, "Aku akan menyerang dan kau berjagalah." Hui Fengzi pun mengangguk.
Lalu He Langzi segera berubah menjadi seekor serigala dengan tubuh sebesar mamut. Serigala ini diberi nama serigala patung penyihir Yin Yang. Serigala ini adalah serigala dengan kekuatan binatang buas kuno terpencil, atau kekuatannya setara dengan Gu Immortal peringkat 7. Namun sebenarnya yang paling penting dari transformasi ini adalah kecepatannya. Dengan berubah menjadi serigala ini, He Langzi dapat bergerak dengan lebih cepat. Dibandingkan dengan tubuh manusianya, transformasi ini memberikan kecepatan yang besar. Lalu He Langzi mulai melompat, dan cloningan pertama Fang Yuan dihancurkan dalam satu gerakan. Melihat hal ini, Fang Yuan merasakan tekanan yang luar biasa. Lalu, di saat dia masih berpikir, sebuah sayatan tiba-tiba muncul di pipi Fang Yuan. Dia terkejut karena dia bahkan tidak menyadari adanya serangan yang mengenai tubuhnya. Rupanya, ini adalah gerakan pembunuh dari Hui Fengzi. Meski dia tidak bergerak, tapi dia memiliki gerakan pembunuh tipe investigasi yang luar biasa. Gerakan pembunuh yang ia gunakan memberikan tanda dalam bentuk luka pada objek yang telah ditargetkan. Gerakan ini juga dapat menyingkirkan ilusi dengan sangat mudah. Karena itu sekarang tubuh Fang Yuan sudah ditandai, maka He Langzi dengan cepat mengejar tubuh asli Fang Yuan. Melihat ini, Fang Yuan tampak masam. Dia segera melemparkan batu asah bintang untuk menghambat He Langzi. Tapi, He Langzi dapat menghancurkan batu asah bintang itu dalam satu gerakan. Kemudian, saat He Langzi hampir menerkam Fang Yuan, dengan cepat Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh pertukaran bintang. Gerakan pembunuh ini dapat menukar posisi Fang Yuan dengan klonnya. Karena itu, sekarang Fang Yuan akhirnya kembali bisa selamat. Tapi He Langzi tidak membiarkan Fang Yuan begitu saja. Dia kembali mengejar Fang Yuan. Di saat yang sama, Hui Fengzi melepaskan bila angin untuk menyerang Fang Yuan dari sisi yang lain. Fang Yuan sudah tamat. Dia sungguh sial karena harus bertemu dengan dua Gu Immortal peringkat 7 yang hebat. Kali ini dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya, karena kalau dia menggunakan kekuatan aslinya, maka penyamarannya akan terbongkar. Kemudian, di saat genting, tiba-tiba Lang Ya muncul. Lang Ya memegang tangan Fang Yuan, dan dalam sekejap keduanya menghilang dari tempat itu. Di waktu yang singkat itu, Fang Yuan berhasil melarikan diri bersama Lang Ya. Andai tidak ada Lang Ya, entah apa yang akan terjadi pada Fang Yuan. Nah, kita akan sambung lagi keseruan cerita Fang Yuan di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih, see you again di next video, dan bye.